Tadi disebutkan bahwa kalau hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, benteng pucuk tertinggi konstitusi, melakukan tindak yang tidak senonoh, masyarakat belajar dari mana? Masyarakat sudah tak perlu contoh-contoh itu. Masyarakat akan belajar dari alam. Masyarakat akan belajar dari sawah-sawah. Masyarakat telah belajar dengan doa dan keringatnya. Tanpa ibarat, tanpa mimpi manusia di dalam kerja. Manusia tak henti kerja dalam doa, berdoa di dalam kerja. Tanpa ibarat taton ning impen wong langsung ayu samudra. Wong ora leren juning kerja, wong kerja juning pantungo. Maka ketika kalian berdebat tentang apapun di situ, kami masyarakat Indonesia jam 3 pagi telah berada di atas mobil bak mengantar sayur. Kami ibu-ibu telah melakukan itu. Maka kau ada di mana, hai para pemimpin? Kau tak bisa lari lagi dari kami. Kalian telah dikepung oleh air mata kami. Kinamdar jroning pangimpenmu kuwi wis cetha tumrap wong donga kerja nyawiji anggap yor samudra ning riwit. Tanpa contoh dari kalian, masyarakat udah tahu bahwa doa dan keringat telah mencebur di dalam lautan keringat, bahwa doa dan kerja mencebur di dalam lautan keringat. Tanpa kalian ajarin, tetapi apa yang terjadi nanti di suatu ketika, masyarakat yang tenteram itu ada para pembisik seperti dikatakan Sadi Isa tadi. Ada yang mempoyok-poyok, pemilu ini tidak sah, pemimpin yang kita pimpin di daerah itu tidak sah. Lihatlah mereka cengengesan. Kita harus berontak, ini yang harus kita pelajari dan ini yang harus kita curigai. Kata siapa? Kata siapa? Final. Di atas hukum formal adalah rasa keadilan. Semua orang tahu, aku tidak sekolah di hukum, tapi di atas hukum formal rasa keadilan. Siapa bilang keputusan Mahkamah Konstitusi itu final? Itu pikiran geblek. Final kalau ditulis di atas kesadaran, tapi kalau ditulis diputuskan di atas tidak sadar karena apapun, berarti keputusannya semifinal. Tetapi Pak Karni, pemberontakan-pemberontakan yang akan terjadi di seluruh daerah hasil pilkada akan bertemu dengan kesabaran, akan bertemu dengan tuntutan-tuntutan yang mungkin tidak lewat Mahkamah Konstitusi, tapi lewat jalur suap yang lain. Karena masyarakat akan semakin tahu bahwa kita bisa seminggu tak makan, 4 hari tak minum, tapi rakyat tak bisa sedetik pun hidup tanpa harapan. Terima kasih. Pemirsa, sampailah kita di penghujung diskusi kita. Sekarang saya ke Depdagri Pak Joherman Sah Johan, Dirjen Otonomi Daerah. Banyak ide di sini bahwa sebaiknya pilkada itu kembali ke DPRD dan mungkin juga otonominya tidak lagi di bupati tapi di gubernur. Jadi yang dipilih oleh rakyat itu cuma gubernur, di bawahnya cukup DPRD. Apa itu sudah masuk di dalam RUU?
Ya Pak Kani ya. Jadi Kemdagri sebetulnya sudah lama memikirkan ini, pemerintah lah. Sudah sejak kita melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung mulai 1 Juni 2005. Sekarang dikurang sudah 8 tahun lebih. Nah itu lebih dari 900 pilkada secara langsung ini sudah kita jalankan, sudah kita selenggarakan. Lalu dari waktu ke waktu tentu berbagai masalah muncul. Kemdagri mencoba melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu kepala daerah secara langsung ini. Nah kami menemukan masalah-masalah yang sangat serius. Baru efek dari pilkada langsung ini salah satu misalnya yang sangat serius bagi kita adalah kena proses hukumnya para bupati, wali kota, dan gubernur kita. Data terakhir kami per hari ini Pak, sudah 309 bupati, wali kota, gubernur, dan para wakilnya yang tersangkut persoalan-persoalan hukum. Akibat dari pemilu kepala daerah secara langsung yang menelan ongkos biaya yang tinggi di tengah-tengah persoalan masyarakat pemilih, aktor politik, penyelenggara pemilu, bahkan lembaga tempat mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi pun juga kena efek dari pilkada secara langsung itu. Oleh karena itu salah satu usulan Kemdagri yang sekarang sedang dibahas di DPR, pemerintah dalam hal ini adalah mencoba memperbaiki kebijakan pemilihan kepala daerah kita. Kita mengusulkan kembali untuk pemilihan bupati wali kota dilakukan di DPRD saja. Kalau itu dilaksanakan di DPRD, kita memastikan tidak akan ada lagi persoalan-persoalan selisih pemilihan kepala daerah. Karena pemilihan di DPRD itu dilakukan secara langsung dan kemudian kepala daerahnya segera terpilih. Tidak dibawa lagi ke lembaga peradilan. Yang kedua, dengan pemilihan lewat DPRD, biaya sangat rendah. Tidak sebesar sekarang. Kalau pemilihan kepala daerah secara langsung sampai menelan biaya yang sangat tinggi. Misalnya pilkada di daerah itu rata-rata sekitar 30 sampai 50 miliar. Itu bisa berapa triliun. Jawa Timur itu sampai 1 triliun. Bahkan Jawa Barat 1,4 triliun Pak Karni yang kemarin diselenggarakan itu. Tapi yang saya sayangkan satu aja Pak. Iya Pak. Lambat banget Kemendagri sadar gitu loh. Oh. Bahwa itu lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Ya, Kita sudah lama Pak Karni, tapi usulan perubahan undang-undang ini tidak juga kunjung selesai ketika kita bahas di DPR. Kami sudah mengajukan usulan itu per Januari 2011 Pak. Januari 2011 RUU. Itu pun sudah 6 tahun berlangsung. Dari 2005. 2005, iya. Iya. Karena memang harus kita putar. DPR lebih lama lagi sadarnya. Mendagri udah lama, DPR lama lagi. Sekarang Pak, saya tapi ini ada kalimat yang saya pikir para pejabat dan terutama para wakil-wakil rakyat itu harus menyimak. Ini bukan dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggris, jadi saya tidak perlu terjebakkan. Itu dikatakan oleh seorang kriminolog karena tadi semua itu bicara hukum semuanya. Dan saya pikir orang-orang ini sekali-sekali perlu diberi gambaran sedikit tentang kriminologi supaya mereka tidak kaget. Sebab sebetulnya sudah lama bau busuk itu datang dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya waktu itu masih ragu-ragu siapa yang nanti menyebar bau busuk itu. Ternyata orang itu saya kenal, yaitu AM itu. Ya. Jadi begini Pak Karni, dikatakan oleh Bianchi, it is man that kills, not the gun. Jadi kalau kita rubah sistem tapi kita tidak pilih manusia secara sadar, yang baik, yang mempunyai integritas akan terulang kembali. Karena manusia yang rakus itu adalah seperti api. Coba Pak Karni bakar satu Jakarta api, dia makan seluruh kota Jakarta tidak akan berhenti. Yaitu manusia-manusia rakus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dunia pendidikan tinggi sudah rusak. Tapi saya harap guru-guru besar itu kalau ngomongnya itu juga supaya gosok giginya dulu supaya tidak bau. Masa
mengatakan kalau saya korupsi leher saya dipotong. Nanti seperti Anas juga, kalau saya mati digantung di Monas kalau saya korupsi. Apa itu? Ya, saya kira itu namanya bluffen, gertak sambal. Ya, juga ada yang mengatakan seperti Akil, kalau saya korupsi potong jarinya. Sekali-sekali undang orang dari Saudi Arabia aja buat potong tangannya sama lehernya itu supaya tahu lah begitu. Dan yang saya heran itu orang-orang semua yang korupsi di KPK itu kalau keluar itu senyum. Rupanya urat malunya sudah putus itu semuanya. Bahkan Akil itu angkat jari jempol itu. Saya pikir-pikir apa saya yang barangkali sudah pikun atau memang Akil ini yang sudah tidak betul itu ya. Nah, saya mau beritahu kepada SBY, mudah-mudahan stafnya mendengar. Ya. Dikatakan begini, ya ini kebetulan ya dalam bahasa kolonial, karena ya saya harus kutip nanti saya terjemahkan. Want de macht behoort niet bij de rol, maar bij het systeem. Kekuasaan itu bukan pada peranan, tapi pada sistemnya. Ya. Jadi saya mau ingatkan saja Presiden, kalau memang mau menganjurkan atau menyampaikan perpu, saya tidak akan kasih komentar. Saya kira ada ahli-ahli di sini seperti guru-guru besar kita. Tapi isinya apa dulu? Saya juga tidak bisa membayangkan. Kalau itu menyangkut Mahkamah Konstitusi dan nanti ribut-ribut lagi, lebih baik satu kali saja melalui amandemen supaya sekali dan once and forever. Jadi betul-betul diatur supaya di dalam Mahkamah Konstitusi itu tidak ada macam-macam. Saya lihat kemarin di televisi terus saya naik tidur, itu orang dari Dewan Kehormatan, ya saya hampir kenal semua. Tapi ada mantan pejabat yang dulu waktu masih berkuasa juga baunya tidak enak, bau bodinya. Itu kok sekarang duduk di Majelis Kehormatan, siapa yang pilih mereka itu? Mudah-mudahan mereka dengar. Kalau saya sudah dengar begitu dan tahu bahwa saya dulu berbau, lebih baik mengundurkan diri. Tapi orang Indonesia ini, Pak Karni, dari Papua sampai di Sabang itu semuanya urat malunya ada yang setengah putus, ada yang sudah hampir putus, ada yang sudah putus sama sekali. Gitu ya. Ya, tapi jangan ditambah awalan dan akhiran pada kata malu. Itu saya tidak bertanggung jawab itu. Jadi, saya memang ini paling susah mencari orang. Ya kadang-kadang mungkin dia tidak korupsi. Pejabat-pejabat kita juga begitu. Tapi orang bisa korupsi melalui istrinya. Dan di Indonesia itu banyak pejabat tinggi rendah itu yang korupsi melalui, saya tidak bisa sebut nama karena saya tidak punya bukti. Begitu saya sebut nama, besok saya dipanggil oleh Kapolri. Tapi sejarah membuktikan Marie Antoinette itu dari Perancis itu juga ya korupsinya itu luar biasa sehingga akhirnya suaminya digantung begitu. Nah, saya pikir tadi aja saya sudah dengar katanya gaji di mana itu Mahkamah Konstitusi bisa buat 5 istri. Padahal saya tahu yang resmi itu hanya 4. Kok bisa 5 itu bagaimana tuh itu ya? Bonus. Bonus Pak. Aduh, ya bonus. Wah, repot memang gitu kan. Ada istilah yang paling sederhana Pak. Ya di sini kan ada profesor-profesor, ada ahli-ahli hukum. Mereka kasih apa itu definisi macam-macam tentang korupsi. Tapi sebetulnya secara kriminologi korupsi itu berarti pembusukan. Itu aja. Tidak usah pakai apa dengan culpa atau doles atau apa itu cukup pembusukan. Nah kalau sudah busuk itu ibarat kaki yang busuk itu harus dipotong saja Pak, tidak bisa lagi itu. Saya itu yang dan yang berikut saya ingin kasih tahu kepada wakil-wakil dari Senayan. Ya ini juga dalam bahasa asing ini saya baca tadi baru di majalah Time.
not all that is legal wise. Tidak semua yang berbau hukum tuh memang bijaksana. Tidak betul. Ya, apa dikira kalau kasih Akil Mokhtar hukuman mati atau Anas itu hukuman mati lalu orang kapok? Saya kira sejarah menunjukkan tidak begitu. Itu tidak sama sekali. Memang saya sudah diberitahu juga. Tadi kita dengar, tapi saya ada juga diberitahu banyak tentang pemilu kada ini. Hanya satu hal. Saya tidak tahu Profesor Yusri nanti punya pandangan. Tapi jangan angkat orang di Mahkamah Agung itu yang masih aktif, tapi sejarahnya 5 tahun ada hubungan dengan parpol. Sebab bagaimana sekalipun kalkulasi ke sana kemari, pasti ada kepentingan politiknya. Jadi itulah yang saya ingin katakan. Dan kepada mereka yang belum tertangkap di Mahkamah Konstitusi, saya ingin menyampaikan, Pak itu ya, de kroik gaat zo lang te water tot die breekt. Atau ada pepatah lain lagi. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hebben. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, pasti kebenaran itu akan mengalahkannya. Terima kasih. Terima kasih, kita udah habis waktu. Saya hanya punya satu untuk Pak Benyamin Makudilaga. Mantan Hakim Agung Pak Benyamin. Pak Kardi, saya tidak malu-malu untuk mengatakan bahwa saya ini putra asli dari daerah Lebak. Ya. Yang tahun 85-86 sudah diikutsertakan dalam proses pemilihan bupati di sana. Saya dicalonkan oleh Golkar. Tetapi seorang Ketua Mahkamah Agung, Ali Said, kemudian menyarankan agar saya tidak meneruskan maksud saya karena saya kebetulan pada saat itu baru mengalami pendidikan di luar negeri, tidak tepat katanya dan tidak relevan kalau apa yang kamu dapat itu diterapkan di kalangan pamong praja. Jadi saya mengundurkan diri. Walaupun demikian saya menaruh perhatian kepada daerah saya dan beberapa saat sebelum pemilihan pilkada ini terjadi tanggal 30 Agustus yang lalu, saya banyak menerima SMS yang sifatnya minta petunjuk dan sebagainya, yang kebetulan saya tolak dan kebetulan saya waktu itu tidak dalam keadaan sehat, betul ya, tidak fit ya. Namun saya tahu bahwasannya di sana ada 3 golongan yang ikut memilih, yaitu dari kalangan incumbent bupati, kemudian mantan bupati, dan kemudian seorang dari independen. Nah, setelah tanggal 30 pemilihan itu berlangsung, saya juga mendapatkan SMS dari berbagai pihak bahwasanya menganggap bahwasanya hasil daripada pemilihan itu cacat. Dan mereka minta juga saya mengatakan sesuatu, jalan apa yang harus ditempuh. Saya katakan, memang kalau hasil daripada pilkada itu dianggap tidak memuaskan, silahkan komplain kepada KPU atau silahkan mengajukan hal ini kepada Mahkamah Konstitusi. Ternyata beberapa hari kemudian ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh saudara AM, ya, yang menyatakan bahwasanya pilkada itu cacat dan harus diulang, dan diulang itu bukan di 1-2 kecamatan, tapi di seluruh kecamatan di seluruh daerah di Kabupaten Lebak. Kemarin memang terus pekan ini ada suatu pertemuan dari tokoh-tokoh dari Jawa dari Bisa dipendekkan, Pak. Baik, kemarin ada persoalan bagaimana nasib daripada pilkada ini yang saya katakan, kalau dalam peradilan di lingkungan Mahkamah Agung ini bisa di PK. Karena putusan itu sebagai novum, saya katakan
putusan itu ditandatangani oleh orang yang bermasalah. Nah, itu. Kemudian kami juga menyadari bahwasanya PK ini silahkan apakah KPU yang mengajukan PK atau kami juga sarankan agar pleno daripada Mahkamah Konstitusi itu secara berani dan ksatria mengambil keputusan bahwasanya hasil daripada pilkada itu non-executable. Yang kami tahu bahwasanya putusan ini akan menimbulkan kemarahan kepada jawara-jawara yang sudah lama dibina oleh pada penguasa maupun pengusaha. Itu saja. Terima kasih. Baik, pemirsa, untuk diskusi ini saya ingin mengutip seorang tokoh reformasi sosial dan penghapusan perbudakan di Amerika bernama Henry Ward Beecher. Dia mengatakan, ambil semua toga hakim yang pernah hidup di muka bumi ini. Semua toga itu tidak cukup untuk menutup kesalahan seorang hakim. Begitu besarnya dosanya kalau hakim itu salah. Tapi saya akan closing dengan firman Tuhan. Saya kira tidak layak firman Tuhan ada yang ketawa. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil. Dan janganlah membawa urusan harta itu kepada hakim sebagai umpan untuk menyuap hakim tersebut. Dengan maksud supaya kamu memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Al-Baqarah 188. Pemirsa, kita ketemu ILC yang akan datang.